lihat sama-sama kira-kira bullying atau perundungan pada anak terutama yang terjadi di sekolah terus terjadi ini bagaimana bisa terjadi dan terus berulang? Benarkah ini terjadi karena tidak adanya efek jera kepada para pelaku bullying di sekolah sehingga kasus kekerasan ini tidak pernah putus atau justru sekolah yang diduga telat dalam proteksi siswa dan mengidentifikasi kejadian bullying ini? Dan menjadi penyebabnya justru menjadi sistem sekolah yang dirasa kurang dalam mengetahuinya. Dan untuk mengetahuinya kami telah terhubung dengan Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi Banten, Henry Gunawan. Selamat malam, Bang Henry. Ya, siap. Selamat malam, Mas Ruli. Baik, Bang Henry. Kalau tadi kita lihat sama-sama di Banten, di Tangerang Selatan, di SMP ada anak yang menjadi korban bullying, bahkan diduga dipukul dengan kursi sehingga akhirnya mengalami matanya rabun, bahkan dikabarkan juga katanya sempat mengalami diduga kelumpuhan di sana gitu. Nah, Anda melihatnya seperti apa yang terjadi di sana, Bang Henry? Ya, di kasus ini kami melihat tentu saja ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh setiap keluarga hari ini bahwa sudah termasuk di lingkungan pendidikan yang dimana di situ seharusnya ada perlindungan dari pihak sekolah, ada perlindungan dari rekan-rekan teman-teman bermainnya, kemudian rekan-rekan yang ada untuk memberikan perlindungan bersama kepada anak-anak yang memang teman sebaya. Tapi di kejadian ini kita melihat ternyata ada kejadian di mana anak ini menjadi korban dan itu dilakukan oleh teman sebayanya. Nah, ini yang kemudian kami melihat sepertinya perlu pendampingan bersama-sama yang itu bisa dilakukan tentu saja dari pihak sekolah. Yang pertama dengan mendorong adanya TPPK yang ada di sekolah untuk memastikan bahwa anak bisa dilindungi baik itu dari sisi pencegahan maupun ketika terjadi dalam bentuk penanggulangan ketika kasus itu terjadi. Baik, Bang Henry, tapi ada pertanyaan besar di sana. Ketika anak mengalami bullying, yang pertama adalah mereka takut untuk melaporkan hal tersebut, baik ke orang tua maupun bahkan ke guru yang ada di sekolah, bahkan guru BK juga gitu. Karena kekhawatiran akan dicap sebagai cemen lah gitu ya, atau yang lain gitu. Dan juga ada kesan seperti menyamaratakan bahwa ya udah itu hanya anak-anak gitu ya, ada kesalahan sedikit itu dimaafkan segala macam. Anda melihatnya seperti apa dengan yang terjadi saat ini? Iya. Kekhawatiran kita sama, dari kekhawatiran baik dari sisi keluarga maupun dari anak-anak sendiri bahwa kalau ada kejadian-kejadian ketika mereka melapor, khawatirnya malah makin dibully atau ada kekhawatiran nanti anak-anak ini makin jadi ketakutan ya. Nah, di sisi ini kami tentu saja dari banyak sekali sosialisasi menyampaikan agar setiap orang tua memberikan bekal ketika anak-anak itu mendapatkan kejadian-kejadian kekerasan menimpanya. Ada 4 langkah sebenarnya kami selalu sampaikan untuk memastikan bahwa anak penting sekali memastikan kalau mereka berani untuk mengatakan tidak atau menolak ketika terjadi bullying. Di banyak sekali kasus-kasus yang itu kami temukan, anak-anak akhirnya menjadi korban bullying itu ketika mereka diam. Tidak mampu untuk kemudian mengatakan tidak berani untuk menolak. Akhirnya di banyak kasus korban-korban makin dibully dan sebagian besar anak-anak yang ini menjadi korban bullying itu merasa bahwa dirinya pantas untuk dibully. Nah, ini yang kemudian kami melihat sepertinya perlu ada penguatan-penguatan dari pihak tentu saja dari pihak sekolah dan yang paling penting adalah dari pihak keluarga untuk memberikan bekal kepada anak-anak bagaimana menghadapi atau cara untuk ketika terjadi kekerasan menimpa mereka. Baik, Bang Henry, kalau boleh diinformasikan sedikit, bagaimana kondisi korban bullying saat ini yang ada di SMP tersebut, Bang? Karena dikabarkan memang ada matanya mulai rabun, katanya juga ada sempat mengalami kelumpuhan. Bagaimana sekarang kondisi dari korban sendiri? Menurut pantauan dari Bang Henry. Baik, tadi kami koordinasi langsung dengan rekan-rekan yang ada di Komnas Anak Kota Tangerang Selatan
untuk memastikan bagaimana keadaan kondisi anak korban hari ini. Nah, dari pantauan dan juga pendampingan yang memang dilakukan, posisi anak saat ini memang beberapa kali seperti mengeluh di beberapa bagian-bagian tertentu itu mengalami rasa sakit. Kemudian karena memang kita dapatkan informasi bahwa kejadian ini menimpa si anak itu sampai kemudian ada kursi yang itu menyentuhnya langsung ke bagian tubuh si anak. Nah ini kan kemudian walaupun kemudian kejadiannya itu di momen-momen yang memang itu tidak dalam pantauan, tapi ketika ini terjadi tentu saja ada anak-anak yang harus diberikan pemahaman tentang bagaimana bahayanya ketika kekerasan itu menimpa mereka. Baik, pemahaman yang dimaksud di sini apakah dalam bentuk teguran saja atau seperti apa sebenarnya Bang Henry? Kalau kita bersama-sama, kita lihat beberapa informasi kebelakangan gitu, di mana mungkin guru dan sekolah nampak cukup ragu apabila untuk menerapkan sanksi misalnya gitu, karena akan bisa dilaporkan balik dan lain sebagaimana macamnya gitu. Nah, bagaimana sebenarnya pemahaman yang tepat untuk disampaikan oleh sekolah kepada pelaku dan juga korban gitu? Oke, kalau kita berbicara tentang kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan, maka kita harus merujuk juga pada Permendikbud 46 2023 yang di dalamnya mewajibkan setiap sekolah itu dibentuk TPPK, Tim Pencegahan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan. Nah, tim ini yang kemudian ketika terjadi kekerasan, baik itu dilakukan oleh siswa antar teman sebaya, kemudian dilakukan oleh guru misalnya, atau siswa kepada guru, atau dari kepala sekolah kepada siswa, ini TPPK bisa bergerak untuk melakukan asesmen, memastikan klarifikasi dan sebagainya, agar langkahnya treatment apa yang bisa tepat untuk diberikan ketika terjadi kasus-kasus seperti ini. Nah, dalam Permendikbud itu sendiri ada 3 jenis bentuk penanganan sanksi yang bisa direkomendasikan oleh TPPK untuk diberikan kepada sekolah, kepada kepala sekolah untuk diberikan keputusannya. Nah, ada bentuk ringan, sedang, dan berat. Untuk siswa sendiri memang dalam Permendikbud ini tidak ada sanksi yang memang sampai memindahkan ketika kejadian seperti ini. Tapi untuk terduga pelaku misalnya itu adalah guru, ASN dan sebagainya, memang kita lihat dalam Permendikbud ini disesuaikan dengan aturan-aturan yang ada terkait dengan ASN. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi di kasus-kasus yang ini dilakukan oleh teman sebaya, kalau itu kemudian mengarah kepada hal-hal yang sifatnya luka berat atau kemudian mengarah kepada kematian, maka kita merujuk kepada Undang-Undang 11 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Ada 3 jenis anak di sana yang disebutkan: anak yang berkonflik dengan hukum, anak sebagai korban, dan juga anak sebagai saksi. Maka pendekatannya juga harus melakukan pendekatan lewat amanat dalam undang-undang tersebut menggunakan pendekatan restoratif justice. Jadi ada upaya-upaya untuk memulihkan kembali anak-anak. Baik, kalau dari kasus di SMP di Tangsel ini sendiri, sanksi yang dijatuhkan untuk pelaku seperti apa? Ya, sejauh yang kemudian kita dapatkan informasi ini dilakukan mediasi ya untuk antara keluarga korban dengan keluarga anak yang berkonflik dengan hukum. Nah, dalam proses ini memang langkah yang memang dilakukan oleh pihak sekolah ini sudah cukup on the track ya, mendorong untuk mediasi. Tapi tentu saja kalau ini berulang, nah yang kita tidak inginkan kan ini berulang. Kalau ini kemudian berulang, maka perlu ada pendampingan lebih lanjut, baik itu kepada anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku, atau kita menyebutnya anak yang berkonflik dengan hukum. Karena bisa jadi di kasus-kasus yang anak adalah korban, ini perlu pendampingan psikologis. Selain memang pendampingan secara fisik ya, medis secara fisik, tapi pendampingan psikologis juga penting, termasuk kepada anak yang berkonflik dengan hukum, atau kita menyebutnya anak yang memang kita sebut sebagai pelaku tadi. Kalau itu kemudian terjadi, bisa jadi anak yang berkonflik dengan hukum ini punya latar belakang trauma, pernah menjadi korban juga sebelumnya, dan perlu untuk pendampingan juga. Nah, jadi
pendampingannya akhirnya bisa menyeluruh ketika semua pihak termasuk sekolah mengetahui bahwa TPPK bisa difungsikan secara maksimal dan dalam proses ini tidak berulang. Itu yang penting. Oke. Apabila ini berulang, akan ada sanksi yang diterapkan di sana gitu. Kalau lihat dari trauma tadi disampaikan oleh Bang Henry sendiri gitu, trauma-trauma yang bisa terjadi adalah ketika korban, oke kita bilang sudah bisa disembuhkan gitu ya dengan kondisi fisiknya. Tapi ketika psikisnya menjadi trauma di sana, apa yang akan terjadi ketika korban ternyata akhirnya tidak ingin sekolah kembali karena takut untuk dibully lagi, karena memang beritanya sudah menyebar kemana-mana. Apa yang akan terjadi dengan anak tersebut? Ya, di banyak kasus yang kita temukan, anak yang menjadi korban bullying ini akan berdampak pada psikisnya. Ketika dampaknya sudah mengarah kepada psikis, maka hal yang kemudian kemungkinan besar terjadi, anak akan mengurung diri, menarik diri dari sosialnya. Akhirnya dampaknya adalah anak tidak ingin lanjut sekolah karena dibayang-bayangi ketakutan, kekhawatiran, dan juga dampak-dampak lain yang memang itu mengarah kepada kekhawatiran pada dirinya sendiri. Nah, di banyak kasus akhirnya kalau kita ini di kasus-kasus yang cukup ekstrim, anak akhirnya merasa bahwa tidak ada lagi yang mendukung di kanan kirinya, dia tidak ingin bercerita kepada keluarganya, bahkan di kasus-kasus yang cukup ekstrim, anak akhirnya punya keinginan untuk mengakhiri hidup karena tidak ada dukungan dari kanan kiri. Nah, kasus yang cukup ekstrim seperti itu. Tapi ada hal lain yang kemudian kita temukan yang cukup menarik juga, bahwa ternyata pelaku-pelaku bullying hari ini dulunya pernah menjadi korban. Jadi dia akhirnya menjadi pelaku bullying setelah badannya besar, setelah kemudian punya kelasnya tinggi, dia bisa melakukan bullying kepada korban-korban lain yang lebih lemah darinya. Nah, ini yang kemudian tidak kita inginkan. Akhirnya itu kita sebut sebagai siklus kekerasan, mata rantai kekerasan yang berulang dan berlanjut kalau tidak diselesaikan dari tahap awal. Cara paling efektif dalam memutus mata rantai kekerasan itu seperti apa sebenarnya Bang Henry? Karena kalau kita sama-sama tahun 2020 sudah terdata ada berapa kasus, sampai akhirnya 2024 lonjakannya bisa 5 kali lipat dibandingkan tahun 2020. Bagaimana sebenarnya cara yang paling efektif untuk memutus mata rantai kekerasan tersebut gitu dan tidak terjadi lagi? Karena tidak hanya dengan mediasi, tidak ada pendampingan, tapi butuh something yang bisa menjadikan efek jera buat mungkin anak-anak sekolah lain yang memang memiliki niatan untuk melakukan bullying. Seperti apa kira-kira Bang Henry? Ya, langkah-langkah untuk memutus mata rantai tentu saja yang pertama adalah memastikan anak dalam pengasuhan terbaik orang tuanya. Ketika anak di beberapa kasus yang kita temukan, anak akhirnya menjadi pelaku bullying juga, pelaku kekerasan, karena dia biasa melihat kekerasan di lingkungan di rumahnya. Nah, itu yang kemudian kita sebut sebagai luka pengasuhan. Jangan-jangan orang tuanya melakukan kekerasan karena ada masalah di keluarga, ada masalah yang kemudian berdampak pada ekonomi dan sebagainya, anak menjadi korban. Jadi posisinya kita melihat kalau ayah memukul ibu memukul anak, anak memukul siapa? Akhirnya memukul temannya. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Jadi kalau kemudian ini kita lihat sebagai satu kesatuan, mata rantai yang perlu diputus, langkah lebih lanjut adalah memastikan bahwa anak dibekali tentang cara menanggapi atau menghadapi kekerasan. Kita menyebutnya, kalau rekan-rekan teman-teman yang sering melakukan sosialisasi itu menyebutnya totelala. Tolak, teriak, lari, dan lapor. Jadi anak diajarkan untuk berani untuk menolak. Kalau sudah ditolak masih juga dia berani untuk berteriak, untuk meminta pertolongan. Kalau sudah berteriak juga masih tidak ada yang menolong, dia belajar untuk lari sekencang-kencangnya jauh dari tempat kejadian. Untuk yang keempat, melapor. Jadi 4 langkah ini harus diajarkan juga kepada anak-anak hari ini untuk memastikan itu anak-anak tahu apa yang harus mereka lakukan ketika mereka menghadapi kekerasan, termasuk memastikan bahwa korban bullying didampingi secara psikologis agar tidak meninggalkan luka trauma atau luka dendam sehingga dia menginginkan melakukan kekerasan lain kepada kasus-kasus yang lain. Nah, tidak sedikit kita temukan pelaku kekerasan yang ada hari ini dulunya adalah korban bullying dan memendam rasa itu sampai kemudian dia memiliki kemampuan untuk melakukan kekerasan kepada orang lain. Baik.
laporan anak ketika menjadi korban bullying menjadi satu hal yang sangat penting di sini, di mana laporan anak itu benar-benar disikapi serius oleh orang tua, lingkungan, dan juga sekolah gitu. Tidak hanya memiliki mindset bahwa oh ini hanya kenakalan anak-anak biasa gitu, karena itu menjadi sesuatu yang akan men-trigger hal-hal yang tidak diinginkan nanti ke depannya. Sepakat. Baik, Sepakat. baik. Terima kasih Bang Henry, Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi Banten telah hadir di CNN Indonesia malam hari ini. Terima kasih banyak Bang. Ya.